Halo Sobat PAUD di seluruh Indonesia, selamat datang kembali di channel YouTube kita TK Fransiskus Gisting. Kali ini TK Fransiskus Gisting akan memaparkan dan memberikan materi tentang model pembelajaran kurikulum merdeka pada PAUD. Yuk kita simak bersama-sama. Discovery Learning, yaitu mengembangkan cara belajar siswa yang aktif dan kreatif untuk menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, memproses sendiri, dan menyimpulkan sendiri atau dapat disebut dengan belajar penemuan. Maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan serta memiliki kepuasan tersendiri dan tentunya tidak akan mudah dilupakan oleh siswa. Sesuai dengan tujuan model pembelajaran Discovery Learning, yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik lebih aktif, kreatif, dan membangun sikap percaya diri dalam proses pembelajaran. Ada inquiry learning, yaitu mempersiapkan siswa pada situasi tertentu untuk melakukan eksperimen sendiri sehingga dapat berpikir secara kritis dan mencari serta menemukan jawaban dari suatu masalah yang dihadapi dan dipertanyakan. Adapun manfaat penggunaan model inquiry learning pada pembelajaran adalah A. Mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja atas kemauan atau inisiatifnya sendiri. B. Mendorong siswa untuk berpikir secara inisiatif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. C. Dapat membentuk dan mengembangkan self-concept pada diri setiap siswa. D. Memungkinkan peserta didik belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar di luar sekolah dan tidak hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Problem Based Learning atau yang disingkat dengan PBL, yaitu metode pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Semakin aktif peserta didik memanfaatkan keterampilan berpikirnya, semakin besar peluang masalah untuk diselesaikan, sebagaimana yang menjadi tujuan model pembelajaran problem based learning ini adalah A. Meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. B. Melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. C. Membantu peserta didik dalam memahami peran orang dewasa di kehidupan nyata. Dan D. Mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Model Think Pair Share atau yang disingkat dengan TPS, yaitu metode yang menargetkan pada perkembangan interaksi siswa. Dengan demikian, semangat dan rasa keingintahuan peserta didik terhadap konten pembelajaran itu bertambah. Sintaks sederhana pada model TPS ini dimulai dari menyajikan konten materi secara klasik. Kemudian, guru akan memasangkan para peserta didik agar mereka bisa melakukan kerjasama atau think pair. Pada saat melakukan kerjasama, tentu akan ada banyak diskusi yang akan mereka lakukan. Setelah melakukan banyak diskusi, kemudian antar peserta didik dapat saling mendemonstrasikan hasil diskusi mereka. Model pembelajaran Jigsaw, di mana sintaks pembelajarannya sederhana, yakni sang guru membentuk kelompok belajar yang terdiri dari beberapa peserta didik. Kemudian, setiap peserta didik pada kelompok tersebut akan memiliki tanggung jawab untuk bisa memahami secara keseluruhan materi yang akan didemonstrasikan di depan kelompok lain. Biasanya, guru akan memastikan terlebih dahulu pengelompokan berdasarkan kemampuan di masing-masing subbab terkait. Setelah pembagian kelompok tersebut, guru akan memberikan waktu untuk bisa mendiskusikan terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan oleh para guru. Ada pembelajaran kontekstual,
yaitu pembelajaran yang menekankan pada kaitan antara materi yang dipelajari dengan kondisi di kehidupan nyata yang bisa dilihat dan dianalisis oleh peserta didik. Artinya, saat kegiatan pembelajaran berlangsung, peserta didik seolah bisa merasakan dan melihat langsung aplikasi nyata materi yang sedang dipelajari. Tujuan metode pembelajaran ini adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan ketertarikan peserta didik untuk senantiasa belajar sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang bersifat fleksibel dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. B. Memperbaiki hasil belajar peserta didik melalui peningkatan pemahaman makna materi yang sedang dipelajari. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.